Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Auliasiana Putri. Di sini saya akan show codingan mengenai inheritance atau pewarisan. Sebelumnya saya akan menuju ke soal dulu. Di sini ada soal untuk menampilkan karyawan kontrak tetap dan seluruh karyawan, gitu ya. Nah, di sini sudah terdapat kelas diagram, ada departemen, karyawan, tetap dan kontrak. Kemudian setiap kelas tuh udah ada ketentuannya masing-masing ya. Nah, kita langsung aja ke codingannya. Nah, sebelumnya saya untuk awal kita buat karyawan. Nah, di karyawan itu ada public class karyawan, kemudian protected string nama. Kenapa pakai protected? Karena lihat di sini di soal bahwa karyawan itu menggunakan crash atau pagar gitu ya. Jadi protected. Nah, kemudian untuk di public karyawannya di sini yang plus tuh berarti public, ada nama dan gadas. Gadas tuh gaji dasar seperti itu. Nah, kemudian nanti eh, menggunakan public void display untuk menampilkan. Jadi tuh nanti ini bakal menampilkan ada namanya terus gaji dasarnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke karyawan tetap. Di sini ada kenapa pakai extend, kenapa public class tetap extend karyawan, nggak cuma kenapa extendnya nggak dihilangin, karena apa? Karena tetap tuh merupakan pewarisan atau child dari karyawan kayak gitu. Di sini udah ada panahnya yang nunjukin gitu ya. Nah, seperti biasa kita sesuaikan dengan apa yang soal minta. Setelah itu nanti di sini akan menampilkan tunjangan dasarnya seperti itu. Kemudian untuk kontrak juga sama, cara pengerjaannya seperti tetap. Di sini menggunakan extends juga karena dia pewarisan ya dari karyawan. Kemudian untuk mengisi kontraknya ada nama, waktu, dan gadas. Untuk tipe data disesuaikan dengan soal. Kemudian akan menampilkan waktu lemburnya seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir ada departemen. Di sini departemen paling lumayan ya codingannya. Di sini saya menggunakan array list karena di soal ada diminta untuk pakai array ya. Terserah sih mau pakai array atau array list, tapi di sini saya menggunakan array list dengan nama kar. Terserah mau memakai nama k atau karyawan atau karya, itu terserah. Nah, kemudian di sini ada add karyawan juga, terus ada display all yang tadi udah saya jelasin buat nampilin gitu ya. Di sini juga ada instance of, terus ada void display kontrak, terus dan seterusnya seperti itu. Kemudian di main di sini untuk menampilkan ya, seperti biasa kita buat public static void main, ada objek karyawan tetap, karyawan kontrak, departemen, dan menghubungkan kemudian menampilkan gitu. Nah, untuk karyawan tetap di sini ada karyawan K1, new tetap. Kenapa pakainya tetap? Karena di sini akan menampilkan karyawan tetapnya gitu. Kemudian ada nama dan ininya ya. Semuanya udah jadi satu kesatuan. Kemudian untuk karyawan kontrak juga sama, namanya kontrak disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Di sini kenapa departemen D? Karena ya nama departemennya tuh D kayak gitu. Jadi saya nggak buat D1, D2, D3, D4 dan seterusnya karena saya pengen buatnya jadi satu aja, satu departemen gitu loh, gak bercabang. Nah, kemudian nama departemennya tuh di sini ada humas ya, ada humas. Terus dihubungkan antara departemen dan karyawan dengan cara apa? Dengan cara D itu mana? D itu sini departemennya, dan add karyawan K1, K2, K3. Kemudian ditampilkan ada D.display tetap yang nantinya akan menampilkan karyawan tetap, kemudian display kontrak akan menampilkan karyawan kontrak, dan display all akan menampilkan seluruh karyawan baik karyawan tetap maupun kontrak dan akan menghasilkan output seperti ini. Iya, di sini ada di belakang koma ada satu angka karena menggunakan double gitu ya. Nah, di sini udah ada semuanya. Nah, mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena ini waktunya singkat sekali ya, cuma 5 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.